gitu kan. Dan doanya panjang sekali. Ya, doanya bertele-tele, panjang sekali. Itu yang dikritik oleh Yesus pada waktu itu. Ini kalau di narasi pembukaan Injil Matius. Tetapi kalau di Injil Lukas narasi pembukanya adalah seorang murid bertanya, memohon kepada Yesus, "Guru, ajarilah saya untuk berdoa." Itu agak sedikit berbeda ini. Dan kemudian sasaran pembacanya beda. Kalau Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi, sedangkan Injil Lukas ditulis untuk seorang yang bernama Theophilus. Dia seorang non-Yahudi. Dari sini kita sudah bisa melihat. Jadi doa Bapa kami memang ditempatkan Matius sebagai bentuk kritik terhadap sikap ahli Taurat Farisi yang seringkali pamer kesalehan dalam berdoa. Bahkan Yesus pun kalau di dalam Matius diungkapkan, kalau kamu berdoa, gimana? Masuklah kamarmu dan tutuplah pintumu. Ini sebenarnya bukan berarti lalu kalau berdoa ya udahlah kita di kamar aja, enggak ya. Ini hanya bentuk kritikan saja sebenarnya. Ya. Yang bagaimana orang-orang Farisi seringkali pamer kesalahan. Dan kalau doa itu panjang sekali. Kenapa? Dalam pemahaman orang Yahudi, beberapa sumber mengatakan, doanya semakin panjang semakin didengar Tuhan. Bapak Ibu lebih mendengar doa panjang atau doa pendek? Lebih senang doa panjang atau doa pendek? Jujur. Ya, jujur loh ya. Jangan bohong ya, pendek atau panjang? Pendek. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pengkhotbah doanya panjang, wah langsung doanya kok enggak berhenti-henti. Nanti kalau doa saya panjang diingatkan ya, Pak Pendeta tadi doanya terlalu kepanjangan gitu. Ya, seringkali orang doa pendek itu ya. Ya tapi memang Yesus kan mengajarkan doa yang simpel gitu. Doa simpel tapi bermakna daripada doa yang panjang, bertele-tele tapi kosong gitu. Enggak ada maknanya gitu kan. Karena apa Bapak Ibu, kalau pada waktu itu kalau biasanya kan orang minta didoakan ya, dan biasanya dapat amplop gitu ya. Ya itu semakin panjang gitu. Itu katanya semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin tembus sampai langit gitu. Mungkin loh ya. Seperti itu konsep pada waktu itu. Ya inilah yang kemudian terjadi. Ya sedangkan kalau di dalam Lukas yang kita baca tadi, pemahamannya adalah kenapa Lukas menulis ini juga mengutip doa Bapa kami, ditujukan untuk Theophilus supaya Theophilus yang baru saja sedikit mengenal Kristus sungguh-sungguh berani datang kepada Tuhan dalam doa. Ya, jangan takut datang kepada Tuhan dalam doa supaya Tuhan memberikan apa yang diminta, terutama bahkan rohnya pun akan diberikan. Itu. Jadi ada perbedaannya sebenarnya Matius dan Lukas. Bacaan kita hari ini supaya apa? Supaya orang jangan takut datang kepada Tuhan untuk berdoa. Jadi Lukas hendaknya hendak mengajak dan mengajarkan kepada Theophilus supaya pertama keintiman, kedekatan, keakraban antara manusia dan Tuhan melalui doa. Sebutan Bapa dalam doa yang Yesus ajarkan pada muridnya merupakan bentuk keintiman, bentuk kedekatan, bentuk keakraban. Jadi dalam kesehariannya kalau Yesus bicara tuh pakai bahasa Aram. Ya, bahasa Aram Yesus setiap hari pakai bahasa Aram. Dan Yesus menyebut Allah Bapa dengan sebutan Aba. Kita pernah mendengar dalam Alkitab juga ada ya Aba ya Bapa. Ini sangat dekat sekali. Ini sebutan yang begitu akrab sekali ya. Bagaikan kedekatan anak dan ayah. Sehingga kalau di dalam beberapa terjemahan, kalau dalam bahasa Jawa diterjemahkan dengan kata duh Romo, gitu kan? Duh Romo. Kalau dalam bahasa Inggris Father. Kalau saya pernah melihat dalam bahasa Suriname itu duh bapake awake dhewe. Itu bahasa Suriname. Duh bapake awake dhewe itu. Ya, kan kalau Suriname kan enggak ada kromo-kromo, ngoku semua. Duh bapake awake dhewe itu. Ya, itu. Jadi kalau coba kita merasakan Bapak. Ini ada sesuatu hal kuasa yang luar biasa. Sangat dekat, sangat akrab, sangat intim. Jadi sama seperti anak gitu ya, berdoa minta kepada ayahnya, kepada papanya, kepada papinya.
Ya, seringkali kan diawali dengan ya, pah, pi, kalau Jawa ya pae gitu kan. Ya, minta dong pulsa dong gitu kan. Kan ada kedekatan. Ya, jarang mungkin langsung bilang minta pulsa. Minta pulsa. Ada enggak orang tua anak bilang itu sama ayahnya? Minta pulsa. Saya kira enggak ada. Mungkin akan pi, pah, minta pulsa dong. Belikan pulsa dong. Kan dekat. Tapi beda loh nuansanya. Belikan pulsa. Tanpa ada pi, tanpa ada pah. Ya ini sangat sungguh begitu dekat sekali, itu yang pertama. Jadi bagaimana ketika kita berdoa, ada kedekatan, keintiman kita dengan Allah. Sangat dekat. Seperti tadi, lagu tadi ya, bahwa Tuhan sangat dekat, hanya sejauh doa. Ya, ini hampir sama juga dengan tadi John Calvin, bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Nafas sangat dekat, hembusan setiap kita, sangat dekat sekali. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Lukas hendak memberikan pemahaman di dalam berdoa sebenarnya ada 3 kebutuhan mendasar yang bisa dimohonkan kepada Allah. Yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani, yang ketiga adalah kebutuhan masa depan. Kebutuhan jasmani adalah berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu jasmani. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Ampunilah kami akan dosa kami sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan yang ketiga kebutuhan tentang masa depan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini sebenarnya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, ini 3 kebutuhan mendasar. Dan sangat sederhana sekali. Tidak bertele-tele. To the point. Sangat sederhana, sangat sederhana. Seperti makanan. Kita kan butuh makan kan. Tuhan, saya minta makan. Secukupnya, itu wajar. Orang hidup pasti butuh makan. Sederhana. Demikian pula kalau kita bisa memahami tentang pengampunan, ini dasar juga. Tuhan ampunilah saya. Ajarilah saya mengampuni orang lain juga, ini dasar juga. Karena ini kunci dari ajaran Kristus yang luar biasa yang harus dipegang teguh. Dan yang terakhir tentang kehidupan di masa selanjutnya, di waktu-waktu selanjutnya, hindarkanlah saya dari segala macam godaan. Karena dengan kekuatan doa itu semua itu bisa benar-benar dihayati, dirasakan. Ya, untuk memahamkan Theophilus, Lukas kemudian memberikan gambaran sederhana. 2 perumpamaan. 1, 2 sahabat, yang satunya adalah bapak dan anak. Ya, seorang sahabat mendodok, mengketuk-ketuk rumah sahabatnya. Aku dipinjami roti 3. Karena ada sahabatku yang pergi ke rumahku, singgah ke rumahku. Agaknya ini menjadi tradisi Yahudi ya. Ini mungkin hampir sama minggu yang lalu. Masih ingat khotbah minggu yang lalu? Tentang apa? Maria dan Marta, ya kan? Maria duduk diam di kaki Yesus, mendengarkan Yesus. Marta apa? Sibuk menghidangkan, membuat hidangan untuk Yesus. Agaknya ini menjadi sebuah tradisi. Bahwa seorang sahabat yang datang ke rumahnya harus dijamu. Ini sama juga ini, hampir sama nih. Ya, ketika malam-malam ada sahabatnya singgah tapi tidak punya apa-apa, pinjam ke sahabatnya yang lain, pinjami aku dong 3 roti. Karena aku tidak punya apa-apa untuk mereka. Gitu. Dan seorang sahabat pasti akan memberikan dan meminjamkan 3 roti itu. Mungkin kalau sekarang tidak usah lah, hanya 3 roti aja ya. Udah ambil aja deh. Kalau mau perlu 5 roti tidak apa-apa deh, saya berikan. Itu. Yang kedua adalah bapak anak. Apakah ada anak minta ikan diberikan ular? Apakah ada anak minta telur akan diberikan bapaknya kalajengking? Tidak ada. Seorang bapak yang baik akan memberikan apa yang itu menjadi kebutuhan anaknya dan tidak membahayakan anaknya. Ya, itu. Seorang bapak yang baik akan memberikan kebutuhan anaknya. Ya, maka kemudian di sini kemudian Injil ini tadi mengatakan, maka dengan itu mintalah, carilah, ketoklah. Ayat 9 dan ayat 10. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang yang mencari, mendapat, yang mengetuk, baginya pintu dibukakan.
Ini ayat yang luar biasa. Tapi seringkali ada yang protes. Pak, saya sudah sering minta, tapi tidak dapat-dapat. Kira-kira kalau gitu gimana jawabannya? Pak, saya sudah mencari, tapi saya tidak dapat. Saya sudah mengetuk, tapi pintu tidak dibukakan. Mungkin jawaban yang normatif apa? Belum waktunya Tuhan. Gitu kan? Belum waktunya Tuhan. Tapi mari kita coba ayati dari ayat ini. Ya, dari ayat ini kita bisa melihat, mengatakan bahwa tetap percaya kepada Allah, tetap berdoa. Ya, tadi kan kegigihan yang luar biasa untuk memohon. Ya. Dan yang ketiga, yakinlah Tuhan tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Tuhan tidak pernah salah memberi. Maka dengan itu, kalau kita merasa, oh kok saya belum bisa mendapatkan apa yang saya cari, apa yang saya ketuk gitu ya. Maka ingatlah, Tuhan tahu yang terbaik. Kapan itu Tuhan tahu yang terbaik? Ya tentu waktu Tuhan gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya seringkali kita bicara, ya sudahlah, serahkan Tuhan, tanya Tuhan sendiri. Ini mungkin kata-kata yang gimana ya, artinya wah tanya Tuhan sendirilah gitu kan. Tapi benar juga, karena hanya Tuhan yang tahu. Tapi bagaimana kesetiaan kita diuji, kesetiaan kita benar-benar harus teguh. Bahwa kita harus selalu berdoa. Oleh karena itu mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita meyakini bahwa Tuhan itu dekat, berdoalah kepada Tuhan. Ya, berdoalah kepada Tuhan. Seringkali kita mengabaikan doa, seringkali kita melupakan doa. Tapi ingat, doa adalah sumber kekuatan orang beriman. Ya, dengan doa, iman kita akan dikuatkan. Iman kita akan semakin bertumbuh, iman kita akan semakin berakar. Karena kita yakin, di dalam doa ada kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga kalau kita bicara bagaimana kita berdoa, ya berdoalah seperti yang Tuhan ajarkan. Jadi pertanyaan kenapa orang GKI gitu ya, GKJ gitu ya, seringkali doa Bapa Kami diucapkan. Ini bukan sekedar ucapan yang sifatnya mistis gitu ya. Tetapi ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, inspirasi untuk kita bisa memahami doa itu sederhana dan akhirnya kita serahkan kepada Tuhan selesai.